Halo semuanya, saya Hanif Mufti Amri Zuhri. Seperti yang kita tahu ya, perusahaan-perusahaan tentu melakukan investasinya dengan menggunakan pendanaan. Nah, pendanaan pada perusahaan ini ada dua. Yang pertama bisa jadi dari internal, dari laba ditahan perusahaan, dari kas internal perusahaan, maupun dari pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini berupa utang maupun dari modal. Nah, apabila perusahaan menggunakan modal, maka perusahaan akan menerbitkan sahamnya ke bursa. Jadi ini yang dinamakan oleh IPO atau penawaran umum saham kepada investor. Nah, di dalam bursa ini beberapa aksi korporasi dilakukan oleh perusahaan. Misalkan saja ada pembagian dividen, baik berupa cash maupun berupa saham. Ada juga stock repurchase maupun stock split. Nah, stock repurchase ini perusahaan membeli kembali saham yang telah dijual di pasar. Apabila stock split adalah pemecahan saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dinamakan dengan stock split. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui semuanya bahwa banyak perusahaan di bursa ini melakukan berbagai corporate action ya di bursa efek, salah satunya stock split. Nah, di sini kita akan mencoba memahami apa sih itu stock split dan bagaimana dampaknya terhadap eh, saham tersebut di bursa. Nah, untuk yang pertama, stock split itu merupakan eh, kegiatan perubahan nilai nominal per lembar saham dan jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahan atau split faktornya. Jadi, apa sih yang dipecah dalam saham ini? Yang dipecah adalah nominalnya. Jadi, nilai nominal saham tersebut dipecah sesuai dengan split factor, bisa berupa N for one, bisa berupa 2 for one, 10 for one, atau apapun itu sesuai dengan keputusan oleh manajemen perusahaan. Kemudian eh, jumlah saham yang beredar sendiri mengalami peningkatan. Sebesar apa? Sebesar split faktor tersebut. Jadi proses aksi korporasi stock split ini tidak merubah dari nilai modal ditempatkan dan modal disetor oleh perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Karena eh, penambahan jumlah jumlah modal jumlah saham yang beredar dengan pengurangan yang ada pada nilai nominal itu sama. Misalkan saja rekan-rekan bisa memahaminya sebagai sebuah kue. Misalkan kue tersebut dimiliki oleh dua orang, Andi dan Budi, dibagi dua. Nah, apabila kue tersebut di split, misalkan N for one-nya jadi 2 for one, jadi misalkan setengah punya Andi, setengah Budi, dibagi dua lagi, jadi Budi memiliki dua kue, dua potong kue, dan Budi memiliki dua potong kue, jadi total potongan kue itu menjadi 4. Nah, 4 ini adalah nilai nominalnya, jadi nilai nominal itu dibagi lagi sesuai dengan split factor. Kemudian jumlah jumlah potongan kue ini yang melambangkan oleh jumlah lembar saham. Jadi yang tadinya potongannya menjadi 2 potongan menjadi 4 potongan karena di split dari awalnya 2 menjadi 4 bagian lagi karena N-nya adalah 2, 2 for one. Nah, hal ini juga berlaku pada jumlah saham. Misalkan saja split faktornya 2 for one, maka jumlah saham yang beredar dikali 2 dengan nilai nominalnya dibagi 2. Apabila dilihat secara totalnya atau secara total modal disetor oleh perusahaan, tentu nilainya akan sama karena dikali jumlah saham yang beredar dikali dengan nilai nominal. eh, Walaupun jumlah sahamnya beredar, namun nilai nominalnya turun, maka tetap saja hasilnya akan sama. Nah, kenapa sih perusahaan melakukan stock split? Ada beberapa keuntungan dari stock split ini. Yang pertama adalah karena nilai nominal perusahaan berkurang, maka nilai pasarnya juga akan berkurang. Sehingga apabila nilai yang awalnya oleh investor itu dinilai terlalu tinggi, ketika dilakukan stock split, maka nilainya akan turun. Sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi pada saham tersebut. Kemudian ketika dilakukan stock split, harganya lebih murah, banyak investor yang dananya tidak mencukupi sebelumnya menjadi bisa membelinya, maka likuiditas saham tersebut akan meningkat karena jumlah
pembelian di saham tersebut menjadi lebih banyak oleh investor-investor yang sebelumnya belum mampu untuk membeli saham dengan harga yang mahal. Kemudian apabila hal tersebut terus berlanjut, maka harga saham tersebut akan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Ketika banyak investor yang berminat pada saham tersebut dan membelinya, maka harga tersebut akan menyesuaikan diri atas penawaran tersebut dan menjadi lebih tinggi harganya. Apabila harga saham terus menaik, maka nilai saham tersebut akan ada selisih harga yang akan didapatkan oleh investor. Nah, hal ini yang dinamakan oleh capital gain atau selisih harga, keuntungan atas selisih harga yang didapatkan oleh investor tersebut. Nah, sedangkan apa sih kekurangan dari stock split yang akan dilakukan oleh perusahaan? Jadi stock split ini perlu biaya untuk prosesnya, seperti mendaftarkan ke BEI dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa nilai dari modal ditempatkan di store perusahaan itu tidak akan berubah atau market cap-nya tidak akan berubah. Sehingga eh, beberapa orang menyatakan bahwa stock split ini adalah sia-sia bagi perusahaan karena tidak menambah nilai perusahaan namun mengeluarkan biaya lebih bagi perusahaan. Nah, sedangkan untuk investor sendiri ketika jumlah sahamnya di split, maka ketika saham itu di split, maka nilai nominalnya akan turun dan jumlah saham yang beredar akan tinggi, akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, maka dividen yield yang diterima oleh investor tersebut akan turun, terutama untuk investor baru yang baru masuk setelah dilakukan stock split. Karena hal ini dikarenakan oleh jumlah saham yang beredar turun, sehingga dividen yield-nya yang semula misalkan dibagi dengan 1.000, misalkan 1.000 jumlah lembar saham, sekarang apabila di stock split 2 for 1 menjadi 2.000, sehingga pembaginya menjadi 2.000, dalam artian menjadi lebih kecil. Kemudian apabila perusahaan tidak memiliki fundamental yang bagus dan investor tidak melirik saham tersebut ketika telah dilakukan stock split, maka akan berpotensi saham tersebut akan terus turun karena setelah di stock split harganya menjadi lebih rendah, kemudian tidak ada investor yang masuk, harganya akan terus menurun dan nantinya bisa saja terkena suspend oleh BEI dan akan bisa berpotensi delisting saham tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan 4 saham yang melakukan stock split di tahun 2017. Berikut adalah kinerja per masing-masing sahamnya. Di sini ada ESA atau PT Surya Esa Perkasa yang bergerak di bidang pertambangan. Jadi jual beli minyak bumi. Nah, sebelum 1 bulan, grafik 1 bulan sebelum dilakukan stock split seperti ini, jadi harga saham mengalami peningkatan sebesar 1,3% di ESA dengan total volume perdagangan selama 1 bulan sebesar 7.466.018 atau trading volume activity-nya 0,07% dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan pada BFI Finance atau dengan kode saham BEFIN yang merupakan sektor keuangan mengalami selama 1 bulan sebelum stock split mengalami peningkatan sebesar 4% dengan volume perdagangan selama 1 bulan tersebut sebesar 53.160.800 dengan trading volume activity-nya 0,33%. Nah, pada Multiprima Sejahtera atau kode sahamnya LPIN, ini adalah perusahaan untuk menjual suku cadang mobil. Di sini saham perusahaan mengalami peningkatan cukup signifikan pada 4 April 2017, kemudian mengalami penurunan secara gradual, sehingga selama 1 bulan dilihat kenaikannya sebesar 1,3% dengan volume perdagangan selama 1 bulan tersebut sebesar 1.704.000 dengan trading volume activity 1,6% dibandingkan total saham yang beredar. Yang terakhir adalah Indal Aluminium Industri. Jadi ini bergerak pada pembuatan lembaran aluminium perusahaannya dengan kode saham INAI. Di sini tingkat kenaikan harga sebesar 12,6%, cukup pesat. Hal ini terjadi
terutama pada tanggal 10 Oktober 2017 yang meningkat cukup signifikan. Nah, dengan tingkat kenaikan rata-rata sebesar 0,6%. Volume perdagangan dari saham ini sebesar 4.009.000 dengan trading volume activity 0,63% dibandingkan total saham yang beredar. Berikut, jadi seperti ini gambaran dari keempat perusahaan yang sebelum dilakukan stock split. Nantinya akan kita lihat bagaimana kinerja dari harga tersebut dan volume dari masing-masing saham tersebut setelah dilakukan stock split. Nah, sebelum itu kita akan melihat stock split dari masing-masing perusahaan seperti apa. Jadi di sini di Surya Esa Perkasa dengan sektor berdasarkan IDX itu basic material, split faktornya 10-for-1 dalam artian jumlah saham nantinya akan dikali 10 dan nilai nominalnya dibagi 10. Tanggal split date-nya pada tanggal 27 Oktober 2017. Total modal ditempatkan dan disetor sebelum stock split dan sesudah stock split sama sebesar 110 miliar. Jumlah saham sebelumnya sebesar 1,1 miliar dengan nilai nominal 100. Karena tadi split faktornya 10-for-1, maka jumlah sahamnya dikali 10. Jadi 1,1 M menjadi 11 M, nilai nominalnya dibagi 10 dari sebelumnya 100, kemudian menjadi 10 rupiah. Kemudian yang kedua, perusahaan BFI Finance yang bergerak di bidang leasing. Di sini juga split faktornya 10-for-1. Perusahaan ini stock split pada 5 Juni 2017 dengan modal disetor sebesar 399 miliar yang nilai ini sebelum stock split maupun sesudah stock split sama. Untuk jumlah saham sebelum stock split sebesar 1,596 miliar dikali dengan 10 karena split faktornya 10-for-1 menjadi 15 miliar 967 juta. Dengan nilai nominal yang awalnya 250 karena di split 10 jadinya 250 dibagi 10 menjadi 25 nilai nominal barunya, 25 rupiah. Kemudian perusahaan ketiga adalah Multi Prima Sejahtera atau kodenya LPIN. Sektornya consumer cyclical, bergerak di bidang suku cadang mobil. Jadi di sini split faktornya 5-for-1 dengan split date-nya 18 Mei 2017. Jadi modal ditempatkan di store-nya tetap sama sebelum maupun sesudah stock split 10 miliar 625 juta. Jumlah sahamnya yang awalnya 21.250.000, kemudian splitnya di 5-for-1 jadi dikali 5 menjadi 106.250.000. Nilai nominalnya 500 dibagi 5 nilai setelah stock split menjadi 100. Kemudian yang terakhir PT Indal Aluminium Industri yang bergerak dalam pengolahan aluminium dengan kodenya INAI. Jadi melakukan split factor 2-for-1 pada 23 Oktober 2017. Nilai modal ditempatkan dan disetor sama 79 miliar 200 juta. Jumlah saham awalnya adalah 316.800.000 dikali 2 karena stock split menjadi 633.600.000. Nah, nilai nominalnya berkurang setengahnya juga dari 250 menjadi 125 rupiah. Setelah perusahaan-perusahaan tersebut melakukan stock split, bagaimana sih kinerja saham tersebut baik dari harga maupun volume bisa kita lihat dalam grafik berikut. Nah, yang pertama misalkan saja di ESA. Nah, di ESA yang tadi seperti yang dijelaskan, saham sebelum 1 bulan sebelumnya stock split pada 27 September ke 27 Oktober mengalami kenaikan 1,3%. Namun ketika setelah dilakukan stock split, harga saham mengalami penurunan hingga pada 15 November dan naik cukup signifikan pada tanggal 22 November. Kenaikan 1 bulan setelah stock split mulai dari 27 Oktober hingga 27 November sebesar 4,7%. Secara volume
total volume 1 bulan sebelum stock split itu sebesar 7.466.000 menjadi ketika setelah stock split volumenya menjadi 411.675.221. Jadi volume ini setelah dilakukan stock split menjadi meningkat 54 kali dari sebelum stock split volume perdagangannya. Sedangkan yang kedua di perusahaan BFI Finance, sebelum stock split harganya meningkat apabila kita tarik harga dari 7 Mei ke 7 Juni mengalami peningkatan 4%. 7 Juni ini adalah tanggal pada saat stock split. Kemudian setelah stock split tanggal 7 Juni hingga tanggal 7 Juli mengalami penurunan sebesar 1,9%. Harga ini cukup fluktuatif, bisa kita lihat dalam grafiknya yang cukup naik turun untuk grafiknya. Jadi setelah stock split mengalami peningkatan cukup signifikan di tanggal 9 Juni tersebut sempat naik, kemudian turun lagi dan menurun pada 2 Juli 2017 yang pada akhirnya menghasilkan penurunan sebesar 1,9% month to month. Untuk secara volume, trading volume activity-nya 0,33% ke 0,4%. Jadi volume sebelum stock split itu sebesar 53 juta. Kemudian volume setelah 1 bulan, total volume 1 bulan setelah stock split, mulai dari 7 Juni ke 7 Juli 2017 sebesar 63.527.700. Jadi volume perdagangan pada BFIN ini mengalami peningkatan sebesar 19%. Kemudian pada perusahaan ketiga, pada perusahaan Indal Aluminium atau INAI, jadi sebelum stock split pada 24 September ke 24 Oktober mengalami peningkatan sebesar 12,6%. Kemudian setelah stock split mengalami penurunan 10,6%. Nah, volumenya itu sendiri mengalami peningkatan dari mengalami penurunan maksud saya dari 4 juta ke 1.300.000 atau turun 67%. Terakhir di LPIN saham mengalami peningkatan 1,3% sebelum stock split, kemudian setelah stock split mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 15,6%. Sedangkan secara volumenya naik. Jadi yang sebelumnya 1,7 juta menjadi 4,5 juta atau naik sebesar 170%. Nah, dari hal tersebut dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui pada saham ESA, BFIN, dan LPIN, volumenya lebih besar dibandingkan volume 1 bulan sebelumnya, atau terjadi peningkatan volume setelah dilakukan stock split. Hal ini melambangkan bahwa setelah stock split, likuiditas saham tersebut meningkat. Sedangkan pada satu perusahaan tadi, INAI mengalami penurunan pada volume perdagangan. Kemudian semua harga saham mengalami penurunan setelah stock split kecuali di ESA selama 1 bulan. Di ESA sendiri 2 minggu setelah stock split baru mengalami peningkatan. Seperti kita lihat di ESA 2 minggu awal setelah stock split mengalami penurunan dan 2 minggu setelahnya baru mengalami peningkatan. Nah, untuk yang lainnya mengalami penurunan semuanya setelah dilakukan stock split. Yang ketiga, kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa harga saham sebelum stock split itu mengalami peningkatan. Bisa kita lihat pada masing-masing grafik ini, harga saham meningkat bisa mulai dari 2 minggu sebelum dilakukan stock split. Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa informasi yang diterima oleh investor terhadap pengumuman stock split. Jadi pengumuman stock split tentu dilakukan sebelum tanggal pencatatan stock split. Jadi investor sudah merespon terlebih dahulu dengan membeli saham tersebut dan meningkatkan harga saham dari masing-masing perusahaan ini. Namun secara jangka panjang, misalkan saja kita lihat range harga mulai dari 1 bulan setelahnya,
harga saham tidak bertahan ke atas, namun beberapa malah menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa eee eee, investor tidak hanya berpaku pada sentimen awal, sentimen positif pada saat, informasi pengumuman akan dilakukan stock split. Namun setelah stock split, harga saham tidak mengalami perbaikan. Hal ini, menyambung ke poin terakhir dari kesimpulan ini, yakni informasi stock split itu keberhasilan stock split bergantung pada fundamental perusahaan dan informasi yang merata investor. Jadi walaupun telah dilakukan stock split, investor tidak serta-merta, langsung membeli saham tersebut. Tentu investor menilai terlebih dahulu fundamental perusahaan seperti apa, bagaimana, apakah kinerjanya bagus atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah, informasi yang merata kepada investor, karena beberapa saham sebelumnya, tentunya, banyak yang beberapa saham tersebut bukan adalah, saham yang dikenal oleh masyarakat atau investor secara luas. Jadi ketika perusahaan tersebut melakukan stock split, karena investor merasa tidak kenal dengan perusahaan tersebut, jadi tidak memborong saham tersebut, walaupun telah melakukan stock split. Demikian, ringkasan ringkasan penjelasan stock split dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.